Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Wijayanti. Saya dari kelompok 11 dan teman-teman saya dari kelompok 11 yang bernama Anggita Lestari, Irma Marinda, dan Amania. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen pengolahan ZISWAF. Untuk itu, materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama, karena ini menyangkut manajemen pengolahan ZISWAF, jadi saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan pengolahan. Manajemen berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengolah sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage yang berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, terbawa oleh dasarnya arus penambahan kata pungutan ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan menjadi manajemen dengan kata kerja to manage, yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, atau memimpin, juga mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengolahan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Kata pengolahan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengolahan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebut bahwa pengolahan adalah proses atau cara perbuatan mengolah atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Marinda. Saya perwakilan dari kelas Mazhab 2. Saya ingin menjelaskan tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif, pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan anjuran, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Unsur-unsur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, unsur wakaf ada 6, yaitu wakif, pihak yang mewakafkan hartanya; nazir, pengelolaan harta wakaf; harta wakaf peruntutan, akad wakaf, dan jatuh waktu tertentu; wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya bisa perorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perorangan bukan muslimin, karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Syarat wakaf menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad bagi seseorang yang telah dewasa atau berakal sehat, tidak berhalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.
Zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Di dalam Al-Quran, ada banyak sekali dalil-dalil soal berzakat, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan harta yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, walaupun sehari semalam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim dari harta yang diperoleh dari hasil usaha atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang dizakatkan adalah harta yang sudah dimiliki, disimpan dan dikuasai serta dirasakan manfaatnya. Adapun hukum zakat dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun 8 pihak yang berhak menerima zakat tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yakni fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garmin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan yang terakhir, adapun hikmah dari berzakat, yaitu yang pertama mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jamai antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjaga diri ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkap rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amania, NIM 1930604109. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi manajemen pengelolaan siswa. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia menurut Mursyid. Proses pembentukan lembaga-lembaga pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya diilhami oleh pidato Presiden Soekarno pada tanggal 26 Oktober 1968, yaitu pada saat perayaan Isra Mi'raj di Istana Merdeka Jakarta. Inti dari isi pidato tersebut menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi, dan serta dengan adanya mobilisasi zakat membantu pembangunan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Tercatat beberapa peraturan yang pernah dibuat, di antaranya A. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. B. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999. Pengelolaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat. Lembaga pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugas menurut Pasal 6, Basnas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. A. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. B. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 18 ayat 2, untuk membentuk LAS maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. B. Berbentuk lembaga berbadan hukum. C. Mendapat rekomendasi dari Basnas. D. Memiliki pengawas syariat.
Wakaf dikelola sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur diberikan pada masyarakat untuk kepentingan bersama tidak dapat ditarik kembali. Dikelola oleh seseorang yang telah dipercayai untuk bertanggung jawab mengurus tanah atau warisan yang telah diberikan seperti contohnya lembaga swadaya. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.